Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Gabus 01 atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Gabus 01. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara sosialisasi modul 1 program guru penggerak pada hari ini Selasa 8 Februari 2022. Untuk menyingkat waktu, langsung saja sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Gabus 01 atau yang mewakili kepada beliau Ibu Sri Dimtini SPD SD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak tim penggerak yang akan memberikan materi sosialisasi guru penggerak, calon masih ya, semoga jadi angkat menjadi guru penggerak dan bisa pergi ke Bali, Pak, karena saya tadi omong-omong kok bakal kumpulnya ya di sana. Insya Allah Pak, saya doakan ke orang tua begitu pun dijabat. Yang kedua, terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Gabus 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat hidayah inayahnya kita bisa berkumpul di ruang AKM ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ini dicabak oleh Pak Pauji untuk sedikit menyambut, ya, ini kita sambut dengan teh botol. Tapi yang terpenting adalah tugas penjenengan sebagai guru penggerak di ekosistem SD Negeri Gabus 1. Maksudnya ekosistem itu di lingkup SD Negeri Gabus 1. Dikatakan penggerak otomatis kan menggerakkan, ya. Penggerak itu dari kata dasar menggerakkan. Aktifnya itu menggerakkan. Paling tidak penjenengan harus bisa menjadi penggerak, pendorong bagi guru yang lain, ya. Apalagi ini saya lihat berpotensi semua. Ya, kalau bisa menjadikan teladan sebagai guru penggerak betul-betul, yang mana penjenengan sebagai guru penggerak itu ini program dari pemerintah, otomatis Kemendikbud memberikan program ini pasti harus punya nilai-nilai positif untuk menggerakkan guru-guru sing maune yang dulunya orang iso opo jadi bisa, gitu ya. Rakyat sedikit-sedikit lah, ya, ada kemajuan. Sing maune wis nok level 50 kudune dadi swidak se, 20%, 25%, nek 100% saya kira kok belum. Kita harus berusaha, berupaya. Jadilah dedikasi seorang guru penggerak betul-betul yang diharapkan oleh pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau tidak ada masukan, misalnya sebagai himbauan lah, ya, pengetahuan kanggo jenengan, apa yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat kagem panjenengan sedaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Dimtini atas sambutannya. Acara selanjutnya penyampaian materi sosialisasi program guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fauzi SPD SD. Kepada beliau Bapak Fauzi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Gabus 1 yang saat ini diwakili oleh Bu Sri Tindini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Gabus 01 yang hari ini sudah bersedia datang di sini. Oke, monggo Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berada di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa keadaan apapun. Oke, sebenarnya ini saya di sini itu untuk melaksanakan tugas ini. Hujan. Saya di sini untuk melaksanakan tugas di sini. Saya bukan bermaksud untuk mengajari jenengan, bukan. Untuk menggurui jenengan itu bukan. Karena panjenengan semua pasti di sini pasti sudah punya pengalaman yang sangat banyak sekali daripada saya. Materi yang pertama yaitu filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu merupakan sebuah usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi di sini pendidikan itu bukan hanya pendidikan yang ada di sekolah menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan di sekolah itu hanya bagian dari sebuah pendidikan. Dan sebenarnya pendidikan itu yang luas itu masih banyak, baik di dalam masyarakat maupun di dalam keluarga. Nah, pendidikan yang disiapkan di sini adalah mulai dari yang pertama survive atau bertahan hidup. Jadi anak-anak itu di sekolah itu diajari bertahan hidup, mulai dari sebenarnya pelajaran itu disiapkan untuk mereka dapat bertahan hidup. Kalau zaman dulu itu bertahan hidup kan seperti mencari makan, mencari tempat tinggal. Kalau zaman sekarang eranya survive bertahan hidup itu mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak untuk masing-masing anak. Yang kedua, pendidikan dalam arti sosial. Di sini di sekolah itu harus mengajari juga, setiap guru selain mengajari mata pelajaran juga harus mengajari siswa untuk berinteraksi sosial. Dalam arti kecil dulu, siswa harus belajar berinteraksi dengan temannya, kemudian bagaimana siswa harus berinteraksi dengan guru-guru yang ada di sekolahnya, dan tujuannya adalah siswa dapat berinteraksi dengan lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian pendidikan kepribadian, ini seperti yang dikatakan Bu Sri Tindini tadi. Kepribadian siswa ini sebenarnya harus ditumbuh kembangkan sejak dari kecil, mulai dari keluarga, sekolah, baru kemudian di dalam masyarakat. Nah, guru ini juga mempunyai tugas untuk membentuk kepribadian siswa yang baik. Selanjutnya adalah budaya dan agama. Nah, selain tiga pendidikan di atas, yang terpenting adalah budaya dan agama. Karena di dalam masyarakat itu, terutama di masyarakat kita, budaya itu masih sangat kental. Dan budaya itu juga merupakan simbol untuk penghargaan manusia kepada manusia yang
sebelumnya. Nah, di sini maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, ini kemarin yang agak membuat saya memperhatikan sebenarnya adalah guru itu menuntun, ya. Guru itu hanya menuntun siswa. Siswa itu sudah punya potensi masing-masing sebenarnya. Jadi kita itu nggak bisa memaksakan siswa itu harus seperti apa, itu nggak bisa. Guru itu hanya menuntun saja, karena siswa itu berbeda-beda potensinya. Ada siswa yang dia suka dalam bidang kesenian, ada siswa yang berpotensi dalam bidang olahraga, ada siswa yang berpotensi dalam bidang matematika, dan biasanya siswa itu potensinya itu hal-hal tertentu saja. Jadi kalau dipaksakan semua anak itu harus pandai dalam matematika, itu tidak bisa. Diibaratkan kemarin guru itu seperti seorang petani. Nah, petani itu dia itu menanam sebuah benih yang berbeda-beda. Ada benih padi, benih jagung, benih pisang. Nah, jadi seorang petani dalam menanam itu tidak bisa mengharapkan dia menanam benih jagung tapi mengharapkan tumbuh padi. Itu nggak bisa. Itu dia ibaratkan seorang anak punya potensi beda-beda. Nah, jadi seorang guru itu hanya bisa menuntut saja, enggak harus memaksa anak harus bisa menjadi seperti apa. Nah, ini yang sudah sering kita dengar, selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan ini: ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Sebenarnya 3 semboyan ini semuanya bagus, tapi dalam dunia pendidikan yang paling sering kita dengar itu yang ketiga, yaitu tutwuri handayani di sini. Ing ngarsa sung tulodo itu artinya bahwa sebagai guru itu kita harus fleksibel, kita harus bisa menempatkan diri di hadapan siswa itu seperti apa. Enggak harus selalu kaku, enggak harus selalu keras. Ya, ini di sini saya juga masih belajar dengan Bapak Ibu guru ini. Kadang saya kalau sebagai guru menghadapi siswa itu masih suka pengen mimpin anak itu harus menurut saya, anak itu harus niru saya. Nah, ini yang harus saya ubah dalam diri saya. Kemudian ing madya mangun karsa. Nah, ini di tengah itu dia sebagai teman, merangkul. Jadi ada kalanya kita sebagai guru kita harus mendekati siswa seakan-akan kita itu temannya, supaya siswa itu mau menceritakan keluh kesahnya kepada kita, bersedia menceritakan apa yang diinginkannya kepada kita. Nah, jadi kalau kita selalu bertindak, kita itu merasa pemimpin, kita sebagai guru di depan harus memimpin anak, itu anak akan merasa takut kalau anak mau bercerita. Kemudian tutwuri handayani yang artinya kenapa benar? Tutwuri handayani. Dari belakang sebagai pendorong. Nah,
Artinya di sini guru itu selalu memotivasi siswa. Nah, jadi dalam bentuk selain kita itu memberikan contoh-contoh, kita itu juga mendengarkan keluh kesah anak, kita harus memberikan motivasi, bukan malah ngendoni. Kadang ini yang sering saya lakukan. Kowe nak rasina aku gak bakal iso dadi apa-apa. Itu salah sebenarnya. Itu menakut-nakuti. Itu hal negatif yang ditangkap anak, itu hal negatifnya, bukan positifnya. Jadi kita harus selalu berpikir positif. Kita harus mengeluarkan kata-kata yang positif pada anak. Kalau kamu rajin, nanti kamu bisa dapat melakukan ini. Jangan kalau kamu gak belajar, nanti kamu gak bisa apa-apa. Itu negatif. Nah, kadang anak itu kalau suruh memikirkan hal itu, hal negatifnya dulu. Kadang kebalikan. Contohnya seperti ini. Misalkan pikiran Anda itu antara refleks dengan kontrol itu lebih cepat refleks. Contoh, misalkan saya meminta Anda jangan membayangkan semangka. Nah, pasti pikiran Anda langsung membayangkan semangka. Itu refleks itu. Nah, seperti itu juga dengan ngajari anak. Jangan memberikan kata-kata yang negatif, selalu yang positif saja. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu bermain. Di sini untuk siswa kita sini di SD adalah masih dalam masa-masa anak-anak, yaitu masa bermain. Nah, sebenarnya anak itu lebih tertarik untuk bermain daripada belajar. Itu pasti gitu. Baik dari kelas 1 maupun kelas 6. Anak kalau diberi kebebasan, suruh kasih bola apa ngerjakan tes, pasti langsung main bola. Gak ada anak yang miliknya ngerjakan, kecuali ada paksaan tertentu ya. Nah, jadi di sini menurut Ki Hajar Dewantara, dalam sekolah itu sebaiknya itu digunakan untuk bermain. Tujuan awal sekolah itu yang pertama dulu adalah anak merasa senang ke sekolah. Nah, caranya gimana? Kita main di sekolahan. Nah, jangan sekolah itu nanti mikirkan tugas PR. Itu menurut Ki Hajar Dewantara yang kemarin saya dapat materinya. Nah, apakah sekolah itu harus main terus? Lah, materinya kapan? Nah, itu yang harus dipikirkan oleh Bapak Ibu guru. Itu tantangannya. Justru itu. Jadi kita buat sebuah permainan sambil belajar atau belajar sambil bermain. Nah, ini seperti yang kemarin yang saya lakukan, dan ini selalu ditanya sama PP saya, pendamping saya, dan Bu Tami kemarin juga dengar Bu ya. Nah, kalau saya jawab itu pasti ditanya, buktinya mana Mas kamu melakukan itu? Nah, karena memang yang ditekankan itu sekolah itu sambil bermain. Nah, beberapa hari ini, baru beberapa hari ini sebenarnya saya melakukan belajar sambil bermain. Ya, saya berpikir dulu nggak harus permainan yang baru sebenarnya. Seperti ini kemarin saya buat anak-anak itu belajar berhitung. Itu tak buat kartu mainan. Sebenarnya saya pengennya kelompok, tapi karena konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah itu kemarin belum diperbolehkan. Nanti kalau kelompok ada buktinya, kan harus ada buktinya kemarin, foto atau video. Itu tidak sesuai protokol kesehatan SD kita yang kena Mas gitu. Jadi tak buat perorangan. Jadi kartu itu anak-anak antara kartu soal dan kartu jawaban itu beda. Jadi soalnya itu seperti menghitung biasa. Angka 8 ditambah angka 25 kurangi 3. Nanti
Jawabannya ada di kartu, satu lembar saja. Jawabannya tak buat bervariasi, ada yang mudah, ada yang susah. Contohnya yang mudah ya langsung menyebutkan angkanya 3. Ada yang jawabannya akar 9, seperti itu. Nah, jawabannya itu tak buat pas. Nah, yang menjadi menarik di sini adalah ternyata setelah tak laksanakan ada anak yang pengen cepat-cepat mengerjakan dan salah. Kemudian dia mengambil kartu yang salah. Padahal jawaban itu hanya ada satu angka itu. Nah, kemudian beberapa temannya yang jawab betul, yang harusnya jawabannya itu bingung nyarinya itu. Orang uman ya istilahnya gitu. Nah, itu jadi rame kelasnya. Ya sebenarnya rame ya, nggak bagus juga ya di kelas itu. Tapi nggak apa-apa. Tapi yang penting tuh siswa aktif, menyenangkan, dan tujuan materi yang kita ajarkan itu sampai ke anak. Walaupun anak pasti ada beberapa yang kurang bisa dalam materi tersebut. Jadi yang lebih ditekankan lagi adalah sekolah itu sambil bermain. Intinya dibuat anak senang sekolah dhisik. Seneng mangkat sekolah. Nah itu. Padahal murid saya tadi itu 2 anak itu sudah sampai sekolah malah pulang semua. Yang satu anak ABK itu takut hujan, jadi mendung, itu langsung rewel jaluk mulai. Ngertos Butami itu. Nah, pernah mengalami seperti itu. Nah, ini sudah beberapa kali kalau mendung rewel minta pulang. Satu lagi tadi itu salah jadwal. Dia harusnya masuk pagi, tapi dia masuk siang, malah nangis, minta pulang. Mbak Ulfi tadi tahu ya, Mbak? Nah, itu tadi akhirnya pulang itu, Mbak. Siapa, Mbak? Oke, kita lanjut. Pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, ini kadang itu kita punya peraturan-peraturan di sekolahan. Itu anak harus berangkat pagi, anak harus mendengarkan guru saat pelajaran. Nah, sekarang pola pikirnya kita balik ini. Apa yang diinginkan anak saat di kelas? Nah, coba seperti itu. Itu kemarin tak coba di kelas saya, Bu. Tak kasih kertas-kertas kecil-kecil. Coba yang kamu inginkan di kelas itu apa? Pembelajaran seperti apa? 2 kelas ditulis. Sama satu lagi khusus, kamu pengen Pak Fauzi ngajarnya seperti apa? Ditulis. Ya memang lucu-lucu jawabannya, Bu. Ada beberapa anak yang nggak bertanggung jawab, nulisnya nggak usah dikasih PR setiap hari. Tapi ada beberapa yang benar-benar mengena di saya. Contohnya, pengennya anak pelajarannya gimana? Pengennya itu yang pertama, Pak Fauzi jangan suka keluar kelas. Nah, itu kena sekali ke saya, karena saya memang sering keluar kelas. Mbok acara opo, ada urusan apa, itu sering. Itu satu yang pertama yang agak mengena pada saya. Nanti bisa dicoba, mungkin beda-beda masalahnya. Yang kedua, Pak Fauzi jangan suka buka HP di kelas. Itu. Ya, itu karena apa? Karena anak tidak diperbolehkan. Saya melakukan itu saya itu ya, Bu ya. Ya walaupun kadang ya memang kemarin tak jelaskan, saya buka HP itu kadang nyari materi gitu ya, walaupun ada alasan sih deh. Ya nyari materinya 2 menit, buka WhatsApp-nya 5 menit kan. Sip. Nah, bagus Bu.
tiru nanti Bu. Nah, itu ada beberapa seperti itu. Terus ada juga anak yang mintanya seperti ini. Setiap kegiatan pembelajaran itu mintanya anak itu dibuat ini, dijelaskan dengan benda yang asli, konkret. Nah, kadang kan kemarin saya ngajar, ya salah saya memang sebenarnya. Kadang, pengennya anak diberikan alat peraga seperti itu. Soalnya anak bingung juga. Nah, pengennya dibuatkan seperti itu alat peraganya langsung biar anak itu gak membayangkan tuh susah. Karena memang masa-masa usia seperti itu menurut teorinya Pak Wasis yang baru belajar pasti tahu, anak seusia itu berpikirnya konkret ya Pak ya. Nah, PPT lagi hangat-hangat ya Pak Wasis. Ya, menurut Piase Pak atau siapa Pak? Ya, itu masa konkret, suruh membayangkan itu susah sekali. Nah, jadi langsung diberi benda nyata saja. Kemudian, nah ini dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah bukan tabula rasa. Apa itu tabula rasa? Menurut teori ada 3 teori tentang anak, yaitu 1 teori tabula rasa, kedua teori aliran negatif, yang ketiga aliran konvergen. Yang pertama teori tabula rasa itu mengatakan bahwa anak itu diibaratkan sebuah kertas kosong, ya. Jadi tinggal gurunya itu mau mengisi apa di kertas tersebut. Jadi anak itu akan meniru sepenuhnya kepada orang yang akan mengajarnya. Jadi anak sangat tergantung dengan lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. Itu menurut teori tabula rasa. Tapi setelah itu ada beberapa filsafat yang mengemukakan aliran kedua, yaitu aliran negatif. Mereka mengatakan tidak seperti itu, tapi anak itu sudah punya karakter masing-masing dan itu tidak dapat diubah. Nek anak dasarnya nakal, ya tetap nakal. Nek anak dasarnya pintar, ya bakalnya pintar, ora iso diubah. Seperti itu menurut aliran negatif atau aliran yang kedua. Nah, dari 2 aliran itu akhirnya muncul aliran baru yang kedua yang menggabungkan teori yang pertama dengan kedua, yaitu aliran konvergen. Maksudnya di sini bahwa anak itu diibaratkan adalah sebuah kertas yang sudah ada tulisannya, tapi tulisannya itu samar. Dan tugas guru itu adalah menebali tulisan itu. Nah, yang harus ditebali apa? Yang baik-baik saja, yang nggak baik tidak usah ditebali. Jadi, menurut aliran ketiga di sini, memang anak itu sudah punya wataknya masing-masing, sudah punya kemampuannya masing-masing. Tetapi kemampuan itu, watak itu, kalau tidak diasah, kalau tidak diajari, itu juga akan percuma. Jadi kalau anak itu berada di lingkungan yang buruk, misalkan lingkungan sekitarnya itu termasuk lingkungan orang-orang yang suka mabuk-mabukan, judi, kemungkinan besar anak itu akan mengikuti pola lingkungannya. Nah, sedangkan kalau anak itu dibesarkan di lingkungan yang bagus, lingkungan yang kondusif, positif, itu insya Allah kemungkinan besar anak itu juga akan mengikuti lingkungan yang baik tersebut. Itu menurut aliran konvergen. Nah, tugas guru ini kita
kita guru diminta untuk menebali tadi yang baik-baik saja. Walaupun sebenarnya yang jelek juga ada. Setiap orang itu pasti punya sifat, bukan sifat apa namanya, watak, karakter itu yang buruk pasti ada. Iri itu pasti ada. Lihat orang yang lebih tinggi pasti ada, rasa iri itu pasti ada. Nah, tugas kita apa? Untuk menjadikan, membimbing anak itu bahwa iri itu jadikan motivasi yang baik, bukan untuk malah menjadikan motivasi yang buruk. Itu tugas guru di situ. Itu menurut aliran konvergen. Nah, yang paling susah itu di sini. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti yang baik. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara itu budi pekerti itu enggak ujuk-ujuk mak betunjuk langsung tercipta. Nah, budi pekerti itu tercipta dari cipta, rasa, karsa, pekerti atau tenaga, kemudian menimbulkan sebuah keseimbangan di dalam hidup itu. Jadi budi pekerti itu terbentuk dari sebuah proses yang sangat panjang, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, kemudian lingkungan sekolah, dan orang-orang yang memberikan pengaruh pada diri anak tersebut. Di sini diberikan contohnya adalah masih permainan, yaitu gamelan dan menenun ini untuk menciptakan budi pekerti anak yang sabar di sini. Dasar pemikiran, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah sebuah perubahan. Nah, yang dimaksud perubahan di sini maksudnya adalah perubahan ke arah positif. Nah, tidak bisa dipungkiri dunia itu pasti akan berubah. Mulai dari zaman saya itu belum kenal yang namanya HP, belum kenal yang namanya laptop, komputer dulu saja masih Pentium 3 pakainya DOS itu ya. Itu, nah, ke arah selanjutnya itu pasti akan ada perubahan. Pendidikan seperti apa itu kita belum tahu. Zaman dulu namanya pendidikan ya harus di sekolahan. Kalau sekarang sudah ada yang namanya sekolah jarak jauh, sudah ada pendidikan homeschooling. Zaman dulu belum terpikirkan. Zaman sekarang sudah ada sekolah 100% online. Nah, itu dunia pendidikan seperti apa besok kita juga nggak tahu. Entah masih ada sekolah atau enggak kita nggak tahu. Nggak tahu kita seperti apa. Zaman dulu itu warnet itu ramai sekali. Nah ya itu zaman dulu main PS ku antri nih suwene pol ngenteni 2 jam wis kurang 5 menit jebul malah nambah sedintane ya. Sedih ya zaman dulu. Tapi sekarang semuanya serba teknologi. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang zaman dulu ada sekarang sudah nggak ada, sudah mulai ditinggalkan. Ya. Call center itu nanti juga nggak tahu masih ada atau enggak. Nah, teman saya itu yang dulu kerjanya itu jaga tol. Nah, sekarang sudah nggak ada. Jaga tol itu udah nggak ada. Nah, pakai apa? Nah, itu sekarang pakainya itu. Nah, untuk kedepannya kita nggak tahu sebenarnya. Makanya tugas kita dulu adalah menyiapkan anak untuk selalu siap dengan perubahan. Begitupun dengan kita sebagai guru harus selalu siap dengan perubahan. Pembelajaran mau daring atau luring, kita sebagai guru tuh harus siap selalu. Karena kita nggak tahu besok-besok itu seperti apa. Apakah guru itu pekerjaannya masih ada apa enggak? Pekerjaan guru itu masih diminati apa enggak? Kita nggak tahu. Soalnya besok kita nggak tahu.
Apakah masih ada SD atau enggak kita nggak tahu, ya kan? Apa akan digabungkan gitu. Jadi kita harus selalu siap dengan yang namanya perubahan dan kita harus selalu menjaga perubahan itu ke arah yang positif. Makanya dalam mengajari anak ya seperti dikatakan Bu Sri Dendeni tadi, anak kecil saja sudah bisa memainkan laptop. Nah, kalau kita ditanya mengajari nek ora iso, nah, tak yo izin. Nah, makanya kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, sampai di akhir materi yang dimaksud di sini, pesan kunci dari Ki Hajar Dewantara adalah maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai selamat dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakatnya. Yang dimaksud menuntun itu kan kata-kata yang dilontarkan oleh Ki Hajar Dewantara pada zaman dulu. Nah, kalau kita relevansikan dengan yang sekarang, era yang sekarang, kata-kata menuntun itu ternyata dapat diartikan menjadi hal-hal yang lain yang lebih relevan, seperti mendidik. Kalau istilah kerennya sekarang itu menuntun itu adalah melakukan pembelajaran dengan cara kolaboratif, dengan cara kolaborasi, yaitu bekerja sama. Enggak cuma antar siswa, tapi guru pun harus saling bekerja sama. Kemudian kritis, reflektif. Reflektif di sini artinya adalah guru tuh harus selalu belajar. Saya melakukan ini hasilnya kurang maksimal, jadi saya harus melakukan sebuah perubahan dalam kegiatan saya. Nah, seperti tadi saya melakukan pembelajaran seperti ini, hasilnya anak rame sendiri dan mengganggu kelas yang lain, terutama mengganggu kelasnya yang dekat dengan saya, pasti Bu Tutik sama Bu Sulase. Nah, itu harus saya evaluasi ya, saya refleksikan. Kemudian komunikasi. Nah, ini komunikasi yang diharapkan di sini adalah komunikasi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan guru di sini maksudnya. Nah, iya, dengan semuanya Pak. Jadi antara kita dengan siswa komunikasinya harus diubah, tidak hanya satu arah, harus dengan dua arah. Tadi yang diharapkan siswa itu seperti apa? Bu pengino itu piye le? Ini guru penggerak. Ini adalah goal atau tujuan dari guru penggerak yang sebenarnya. Di sini seorang guru penggerak nanti harus mempunyai nilai-nilai yang dan peran ini. Dan setelah saya baca, saya lihat materinya, ternyata saya masih jauh dari yang diharapkan di sini. Yang pertama, guru penggerak itu harus mandiri. Mandiri di sini maksudnya itu seorang guru penggerak itu harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri di sini. Jadi enggak harus menunggu perintah harus melakukan itu. Enggak harus katakanlah saya harus masuk sesuai jam, itu enggak menunggu perintah, enggak harus orang sing nyeneni lagi masuk sesuai jamnya. Jadi harus secara mandiri dapat mengontrol diri sendiri. Kemudian yang kedua, berpihak pada murid tadi, kita harus memperhatikan apa keinginan murid, kita harus memperhatikan gaya belajar siswa. Ada anak yang suka belajarnya itu sambil praktekkan, ada anak yang gaya belajarnya itu suka kalau semuanya itu sepi, ada anak yang seperti itu, ada anak yang belajar itu lambat sekali, dijelaskan 2 kali baru paham. Kita harus mengetahui siswa kita masing-masing. Inovatif di sini artinya guru harus selalu berinovasi. Cara mengajarnya seperti apa? Kalau seperti biasanya anak kok
kurang suka kita ganti sekali-kali cara ngajarnya kita ada di luar kelas ayo sambil main, sekali-kali ayo main musola sambil ada siraman rohani ya seperti itu, sekali-kali pakai Google formulir gitu ya, kita buat yang sevariasi mungkin biar anak nggak bosan. Kolaboratif di sini kerjasama. Nah, ini siswa nggak cuma guru, siswa itu sekali-kali belajarnya dibuat kerjasama. Tapi karena ini masa pandemi, sebenarnya belum boleh kerjasama. Namanya kerjasama itu kan harus berhubungan secara langsung, berdekatan. Nah, biasanya kalau dulu itu dibuat kelompok gitu, Mbak ya. Reflektif tadi kita guru itu merefleksi kegiatan pembelajarannya seperti apa, kalau memang dirasa kurang harus diperbarui. Itu tadi tentang guru. Sekarang goalnya tentang siswa yang diharapkan dari program guru menggerak itu adalah siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Nah, ini kalau di murid saya juga masih jauh, pakai sekali. Ya, ini tujuan yang diharapkan dari kurikulum ini, kurikulum prototipe. Yang pertama yang diharapkan adalah siswa itu mandiri. Nah, di sini tadi hampir sama seperti guru, memahami diri dan situasi regulasi diri. Artinya nggak harus disuruh, kalau memang itu sudah tugasnya sudah dilaksanakan. Seperti misalkan melakukan protokol kesehatan, nggak harus disuruh memakai masker, itu sudah memakai sendiri. Kalau dulu saya salah nyuruh, tak suruh membawa masker ya dibawa semua, tapi nggak dipakai. Ya, harusnya kan memakai masker, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Ini sudah jelas ini. Nah, ini berkebinekaan global. Ini yang baru ditemukan. Ini baru mengenal dan menghargai budaya. Nah, di sini untuk budaya di sini lebih ditekankan kepada budaya daerah dan budaya secara nasional. Jadi kenapa untuk prototipe ini nanti ada pembelajaran budaya daerah itu sebenarnya sudah ya, lebih dikencangkan nanti. Budaya daerah maksudnya nih, Nah, ya pelajaran itu masuk sendiri, Bu. Ada pelajaran sendiri nanti itu. Teorinya seperti itu, Bu, yang saya baca. Nanti untuk pelaksanaan ke depannya belum tahu juga. Mungkin Bu Sri yang sudah mempelajari ini, Bu. Saya malah belum. Kemudian berkeadilan sosial. Nah, kemudian bergotong royong. Nah, ini yang diharapkan. Soalnya nanti setelah siswa lulus, diharapkan siswa itu nanti mampu berkolaborasi dengan orang lain. Jadi siswa itu nanti setelah lulus bukan menjadi siswa yang individualis. Nah, kebanyakan seperti itu. Anak kuliah itu ada beberapa siswa dua golongan sing individualis dan golongan sosialis. Ono sing senenge dolan-dolan karo kancane, ono sing senenge menyendiri neng kos. Kuliah ku ya mung ngertine kampus, warung karo kos. Ada seperti itu. Teman saya ada. Tapi bukan saya. Kemudian kreatif, nah ini yang diharapkan pasti sudah tahu semua. Kemudian bernalar kritis, ini yang baru. Makanya soal-soal yang dibuat itu sekarang soalnya di buku-buku menggunakan soal HOTS atau bacanya hot, hangat, panas malah ya. Soal hot seperti itu. Nah,
Oke, terima kasih. Itu dulu materi yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih dari saya. Kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.